Masalah mulai muncul ketika seorang pemuda yang bernama Zhu Zishu menawarkan sebuah lentera yang bisa terbang. Mereka yang melihatnya mulai takjub, begitu juga dengan Xiaoxing. Rupanya diam-diam Xiaoxing menaruh hati kepadanya. Singkat cerita, kedoknya sudah terbongkar. Zhao Yi tak sungkan lagi menunjukkan wajah aslinya. Alhasil dia pun mengeluarkan kepingan baja yin yang menjadi sumber kekuatannya. Tak mau kalah, Wen Ning dan Zizui pun mengeluarkan senjata andalan mereka masing-masing. Hai Go Seven Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Kali ini Mai akan mereview film fantasy China berjudul The Living Dead. Film yang dirilis tahun 2019 ini diproduksi oleh Tencent Media dengan sutradaranya yang handal bernama Zhong Weiqiu, serta diperankan oleh Bin Yu sebagai Wen Ning, Fan Xingzeng sebagai Lan Zizui, Gao Han sebagai Xiao Yi, He Longlong sebagai Zhu Zishu, dan Wang Yifei sebagai Xiaoxing. Film ini berkisah mengenai sebuah kota yang gelap gulita di mana sesuatu yang buruk akan menimpa mereka jika memaksa menyalakan cahaya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kota tersebut? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Di kota Fufeng, tampak penatua membunyikan lonceng untuk mengingatkan warganya agar mematikan semua lampu. Dalam pekatnya malam, seorang pemuda tengah merawat adiknya yang terbaring sakit. Tidak hanya malam yang gelap, hati pun suram. Bagaimana tidak hidup dalam kegelapan? Yang diinginkan gadis kecil itu hanyalah mati. Ya, mati menyusul ibunya. Tak tahan, sang kakak berinisiatif membakar jerami guna memancing siluman datang. Konon, siluman akan memangsa daging dan darah manusia ketika tampak sebuah cahaya. Belum sempat dibakar, siluman keburu datang dan mengincarnya. Seberapa keras usahanya melarikan diri, siluman tetaplah siluman. Alhasil pemuda itu pun tewas meregang nyawa. Malam telah berlalu, terlihat pemburu siluman yang biasa dipanggil Wen Ning melangkahkan kakinya menyusuri kota Fufeng. Rupanya fenomena siluman pemakan daging dan darah manusia sampai ke telinganya. Alhasil dia pun merasa terpanggil. Malam pun kembali tiba, para warga mematikan semua sumber cahaya. Malam kembali mencekam, namun tidak dengan Wen Ning. Untuk memancing kedatangan siluman, Wen Ning sengaja menyalakan api. Benar saja, siluman tiba-tiba muncul, pertarungan pun pecah. Dengan senjata andalannya, Wen Ning berusaha menangkapnya. Namun tak disangka, senjatanya malah menarik tubuh saudaranya, Lan Zizui namanya. Mereka pun segera memasuki kediaman milik pemuda dan adiknya yang tewas di tangan siluman tadi. Untuk mendeteksi keberadaan roh mereka, Wen Ning meminta Zizui memasuki dimensi roh melalui pipa giok miliknya. Namun naas, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Wen Ning berspekulasi, mungkinkah siluman pemakan arwah? Untuk menyelidikinya lebih lanjut, mereka memutuskan mendatangi kediaman Tuan Xiao yang menjadi cikal bakal munculnya siluman pemakan arwah. Tak disangka, di dalam mereka mendapati pemuda yang tengah ketakutan berlari menghindari mereka. Sontak terjadilah aksi kejar-kejaran. Dengan tubuh yang gemetar, pemuda itu berlutut memohon keselamatan kepada mereka. Xiao Yi nama pemuda tersebut. Xiao Yi pun menceritakan kisah kelam keluarganya, di mana 1 tahun yang lalu keluarga Tuan Xiao yang merupakan orang terkemuka di kota Fufeng sekaligus ahli pembuat lentera mengadakan festival lentera di kota Fufeng. Kota yang dulunya terang benderang dipenuhi kedamaian dan hiruk pikuk, semua orang bahagia. Tuan Xiao memiliki putri yang sangat cantik, Xiaoxing namanya, yang sekaligus kakak bagi Xiao Yi.
Masalah mulai muncul ketika seorang pemuda yang bernama Zhu Zishu menawarkan sebuah lentera yang bisa terbang. Mereka yang melihatnya mulai takjub, begitu juga dengan Xiaoxing. Rupanya diam-diam Xiaoxing menaruh hati kepadanya. Singkat cerita, mereka berpacaran dan hendak menikah. 那里的每一粒沙都是金色的，好美的传说。阿青，却是一场装模作样的别有用心。 Tak terima karena menganggap Zhu Zishu pria miskin yang tidak pantas bersanding dengan Xiaoxing. Alhasil, Zhu Zishu menjadi bulan-bulanan ketiga sepupu Xiaoxing. Merasa dibuli, diam-diam Zhu Zishu mengeluarkan sihirnya yang membuat mereka bertiga menenggelamkan diri. Dan peristiwa tersebut disaksikan oleh Xiaoyi. Alhasil, Xiaoyi mengadukan apa yang dilihatnya kepada Xiaoxing. Alih-alih percaya dengan ucapan Xiaoyi, yang ada Xiaoxing malah menganggap Xiaoyi telah memfitnahnya. 在胡说什么？子书为人如何，难道我会不清楚吗？萧逸，我不允许你再这样诋毁他。 Untuk membuktikannya, diam-diam Xiaoyi menyelinap ke dalam kamar Zhu Zishu dan apa yang ditemukannya? Tentu saja selembar kitab apatis yang berisi mengenai sihir jahat. Rupanya peristiwa tersebut sampai ke telinga Tuan Xiao. Alhasil Zhu Zishu mendapatkan hukuman kurungan di penjara. Tak ingin kehilangan kekasihnya, Xiaoxing berusaha membujuk ayahnya agar melepaskan kekasihnya. Namun usahanya percuma. Tak kehabisan akal, Xiaoxing membujuk Xiaoyi agar mau membebaskan Zhu Zishu secara diam-diam. 就算阿姐求你，你帮帮我。好，如果当时 Dia pun bebas, namun kebebasannya disalahartikan, di mana dengan brutalnya Zhu Zishu membantai habis keluarga Tuan Xiao, tak terkecuali dengan Xiaoxing, calon istrinya. Seusai menceritakan kisah kelamnya, sesuatu yang buruk terjadi ketika gumpalan awan hitam tiba-tiba menyerang mereka, disusul oleh kemunculan Zhu Zishu yang kemudian mengejar Xiaoyi. Suasana berubah menjadi tidak kondusif. Beruntung dengan sigap Shi Zui melemparkan pedangnya ke arah Xiaoyi, sehingga dia pun dapat membantai Zhu Zishu. Alhasil dia pun tewas. Apakah semuanya sudah berakhir? Belum. Pada saat Wenning dan Shi Zui hendak memakamkan Zhu Zishu, ditemukan fakta bahwasannya apa yang Xiaoyi ceritakan berbanding terbalik dengan kisah sesungguhnya. Wenning berspekulasi bahwa Xiaoyi bukanlah putra Tuan Xiao karena tidak ditemukan namanya di batu nisan. Dia menyamarkan jati dirinya yang merupakan seorang pelayan bermarga Zhao. Diam-diam Zhao Yi menaruh hati kepada Xiaoxing yang merupakan anak majikannya. Dan peristiwa tenggelamnya ketiga sepupu Nona Xing adalah ulah Zhao Yi. Dia mengkambing hitamkan Zhu Zishu karena cemburu melihat kedekatannya dengan Nona Xing. Begitu juga dengan tewasnya Nona Xing yang juga merupakan ulahnya. Zhao Yi membunuh begitu banyak orang di kota Fufeng dengan sihirnya agar dapat menghidupkan kembali Nona Xing. Terbongkarlah sudah kebusukan Zhao Yi. Tak ingin buang-buang waktu, mereka lantas bergegas kembali ke kediaman Tuan Xiao untuk mencari keberadaan Zhao Yi. Namun untung tak dapat diraih ketika Zhao Yi berhasil melarikan diri. Karena kecerdasan Wenning, alhasil dia mendapatkan petunjuk dari tiang penyangga yang memiliki akses jalan menuju ruang bawah tanah. Setibanya di sana, mereka mendapati jasad Nona Xing yang tersimpan. 赵毅真是凶残至极。宁叔叔，你说的没错，鬼灯。 Karena kedoknya sudah terbongkar, Zhao Yi tak sungkan lagi menunjukkan wajah aslinya. Alhasil dia pun mengeluarkan kepingan bajayin yang menjadi sumber kekuatannya. Tak mau kalah, Wenning dan Shi Zui pun mengeluarkan senjata andalan mereka masing-masing. Rupanya senjata mereka tak mampu menyentuh Zhao Yi. Dia pun berbangga hati dan unjuk kebolehan dengan mengeluarkan sejumlah roh jahat yang siap menghabisi Wenning dan Shi Zui. Setelah pertarungan berlangsung cukup sengit, Wenning dan Shi Zui berhasil keluar sebagai pemenang. Tidak hanya berhasil mengalahkan roh jahat, Wenning juga berhasil mengikat Zhao Yi dengan rantai miliknya.
Setelah dinyatakan kalah, Zhao Yi berlutut memohon kepada Wenning agar diberikan kesempatan terakhir untuk menghidupkan kembali Nona Xing. Setelah itu, dia berjanji akan mengembalikan Bajie. Wenning menjelaskan, niatnya menghidupkan Nona Xing hanya akan membuatnya menjadi mayat hidup. Di luar dugaan, arwah Nona Xing muncul mendatangi Zhao Yi. Dengan penuh penyesalan, Zhao Yi mengungkapkan bahwa semua yang terjadi mutlak kesalahannya. Tak seharusnya dia mencintai Nona Xing. Tak seharusnya dia membunuh keluarga Tuan Xiao. Semua yang dilakukan semata-mata hanya karena cemburu. Nona Xing yang dicintainya pun sirna seperti harapannya. Sementara Zhao Yi harus menanggung perbuatan kejinya dengan hukuman yang setimpal. Dan cerita pun selesai.